tunggu ya, maksimal 10 menit untuk Bapak bisa mengadmit. Cek. Yang sudah bergabung, suara Bapak terdengar atau tidak? Coba. Maksimal 10 menit ya, Bapak akan mengadmit, baru nanti kita mulai penyampaian materi pertama dan juga sinkronisasi atau menyamakan pendapat terlebih dahulu. Coba Bapak minta tanggapannya, terdengar tidak suara Bapak? Tidak perlu menunjukkan gambar wajah kalian, tapi silahkan buka mikrofonnya. Cek. Ada nggak suara Bapak? Suara Bapak ada tidak? Ada Pak. Ada ya, coba Bapak cek, coba lagi pakai handsfree ya. Ada nggak suara Bapak? Iya. Halo, ada tidak suara Bapak? Ada suaranya kan? Cek, suara Bapak terdengar? Cek. Terdengar tidak suara Bapak? Kedengaran Pak. Ya. Kita tunggu maksimal 10 menit ya. Nanti kita akan sinkronisasi dulu, menyamakan persepsi dulu, kegiatan pembelajaran di awal semester genap. Maksimal 10 menit, nanti kita mulai ya. Bisa gini ya? Baru berapa ini partisipannya? Silakan sambil kalian menunggu teman-temannya, silakan persiapkan alat tulisnya ya. Buku paket kalian dibuka, mulai materi pertama di semester genap itu ada di halaman 87. Dibuka buku paketnya halaman 87, bab 4. Disiapkan alat tulisnya.
Sarapan lah cuma. Ini lagi lihat mumpung di mana? Boleh guys. Solid, ada suara Bapak terdengar tidak? Sudah terdengar belum? Terdengar. Sudah ya. Oke. Baik, kita tunggu beberapa menit lagi lah. Sambil disiapkan alat tulisnya, buku paketnya dibuka di halaman 87. Sudah. Minimal 50 peserta baru Bapak akan mulai ya. Sekarang baru 33. Iya, Pak. Tidak perlu lama-lama, nanti penjelasan materi dari Bapak singkat saja, nanti kalian bisa langsung buka di sini. Dua menit lagi kita tunggu ya. Silakan kalian di unmute yang biar tidak berbenturan suaranya ya. DNS. Ada. Iya, oh yang udah tahu sih. Hah? Oh, kamera tapi. Oh, kameranya boleh, silakan di unmute juga ya supaya tidak berbenturan suaranya. Oke, baik, kita langsung mulai dulu aja ya. Sambil menunggu teman-teman kalian nanti yang masih belum bergabung dengan kegiatan Zoom semester 2 kita tadi. Boleh silakan dinyalakan videonya, tapi tidak dinyalakan mikrofonnya. Dia mute aja, tapi videonya silakan dinyalakan. Tidak perlu menggunakan seragam, tidak apa-apa. Silakan dinyalakan dulu.
Kita mulai ya, sudah jam 8:15. Kita awali pembelajaran kita hari ini. Pertemuan pertama Bahasa Indonesia di semester 2. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. yang sudah bergabung dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau BDR PJJ di semester 2 kita kali ini. Bertemu lagi dengan Bapak Agus Sugianto dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di awal pembelajaran kita di semester 2 kita kali ini, kita akan lakukan sinkronisasi terlebih dahulu ya. Artinya kita menyamakan persepsi dulu. Nah, silakan kalian persiapkan alat tulisnya, buka buku paket kalian di halaman 87. Di sana sudah masuk pada bagian bab 4 atau materi di semester 2. Sudah disiapkan ya? Nah, Bapak ini ingatkan, silakan nanti kalian tetap membuka Google Classroom-nya. Di sana sudah Bapak lampirkan ada kehadiran ya dalam bentuk Google Form dan juga ada materinya ya. Ada dua yang Bapak lampirkan di situ, ada materi dan juga ada kehadiran. Baik anak-anak, kita akan masuk pada penjelasan materi pertama terlebih dahulu. Ya kan, bisa dilihat ya. Bagaimana, apakah sudah tayang di tampilan kalian? Ini gelas. Ambil di dapur. Sudah ya? PowerPoint-nya sudah tayang di layar kalian? Sudah, Pak. Baik, silakan kalian sambil Sudah, Pak. ya, sambil diperhatikan ya, materi kalian pertama di bab 4 semester 2. Ini demi apa? Bab 4 itu adalah memberi tanggapan dengan santun. Ya. Nanti silakan kalian membuat catatan, bisa mencatat dari Google Classroom ya. Ini Bapak menjelaskan, nanti kalian tetap mencatatnya lewat Google Classroom boleh. Kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan pengertian dan syarat teks tanggapan. Yang keduanya, kalian mampu mengidentifikasi atau menentukan informasi yang terdapat dalam sebuah teks tanggapan. Singkat saja di sini, pengertian dari tanggapan. Apa sih itu tanggapan? Nah, di sini Bapak sudah buatkan peta konsepnya. Tanggapan itu merupakan suatu kegiatan memberi pendapat terhadap sesuatu hal yang ditanggapi, dapat berupa peristiwa, fenomena, ucapan, dan perbuatan, atau berupa karya yang diciptakan orang lain. Tanggapan bersifat pribadi, misalnya kamu menanggapi karya puisi temanmu. Oke, secara sederhana seperti ini. Bisa kalian perhatikan ya. Tanggapan itu berarti memberikan komentar. Ya, memberikan komentar berarti itu menanggapi namanya. Memberikan masukan itu berarti menanggapi. Nah, arti dari menanggapi berarti contoh sederhananya seperti ini. Bapak meminta kalian misalnya coba tanggapi tentang kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, ketika kalian memberikan tanggapan pasti ada sisi positif dan juga ada sisi negatif. Nah, jadi ketika memberikan tanggapan itu ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Ya, di dalam tanggapan pasti ada hal positifnya, pasti ada juga hal negatifnya. Itu apabila yang ditanggapi adalah tentang kegiatan PJJ. Paham ya? Kemudian contoh lain sederhana, misalnya Bapak meminta kalian untuk memberikan tanggapan, contoh sederhananya misalnya kalau kalian masih ingat tentang sekolah kalian, WC perempuan misalnya. Jadi perempuan dulu nih ya contohnya, untuk yang perempuan. Untuk yang perempuan misalnya.
silakan kalian berikan tanggapan tentang WC yang di bawah itu, yang di lapangan. Bisa tidak kalian memberikan tanggapan? Pasti jawabannya bisa. Nah, ketika memberikan tanggapan, kalian bisa memberikan berupa komentar, ada positifnya, ada negatifnya. Contoh sederhana, positifnya apa? WC atau kamar mandi sudah tertata rapi, kemudian selalu dibersihkan setiap hari. Kemudian, itu positifnya. Apa negatifnya misalnya? Apa kekurangannya? Kekurangannya misalnya gayungnya atau embernya sering pecah, ya. Kemudian kunci pintunya sering rusak. Nah, itu berarti berkaitan dengan kelemahannya. Jadi, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Semua orang bisa memberikan tanggapan. Paham ya? Berikutnya, kembali lagi silakan perhatikan pada konsepnya. Cara atau syarat menanggapi sesuatu. Ada dua hal yang harus diperhatikan ketika memberikan tanggapan ya. Yang pertama harus objektif. Apa sih arti objektif itu? Objektif itu ya berarti memberikan tanggapan sesuai dengan apa adanya. Ya, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi juga. Jadi sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Yang kedua, ketika memberikan tanggapan itu harus santun. Apa sih arti santun? Santun itu berarti memberikan tanggapan itu harus yang berdampak positif. Meskipun tadi Bapak sampaikan ada hal yang negatifnya. Tapi ketika memberikan tanggapan harus santun, yang artinya disampaikan dengan cara yang baik. Itu ya. Ingat ya, ada dua, objektif dan santun. Objektif sesuai dengan kenyataan, tidak melebih-lebihkan. Santun artinya disampaikan dengan bahasa yang baik. Berikutnya, ada ciri tanggapan. Ada dua ciri tanggapan. Yang pertama, tadi sudah Bapak sampaikan ya, ada pujian, yaitu tentang hal positifnya atau kelebihannya. Ciri dalam sebuah tanggapan berupa pujian Kaca sini ada. adalah memberikan penilaian terhadap suatu hal atau barang berdasarkan kelebihannya atau keunggulannya, atau disebut dengan memuji. Tadi contohnya ya, kamar mandi perempuan. Contoh lagi misalnya kita buat sebuah teks tanggapan tentang lapangan. Bisa tidak kalian membuat teks tanggapan tentang lapangan? Bisa. Contoh misalnya, apa pujiannya, kelebihannya? Lapangan SMP PGRI 6 dapat digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga, mulai dari futsal, basket, misalnya voli, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Itu pujiannya, gitu kan? Kemudian apa misalnya? Kritikannya. Kritikan adalah memberikan penilaian terhadap suatu hal atau barang berdasarkan kekurangannya atau kelemahannya, atau mengkritik. Apa contoh dari mengkritik dari lapangan misalnya? Misalnya lantainya berbahan dasar dari aspal, sehingga ketika berolahraga secara tidak sengaja terjatuh itu bisa berbahaya misalnya ya, atau membahayakan. Jadi tidak ramah untuk siswa misalnya ya. Bapak admit dulu. Dulu bukannya belajar. Sudah paham sampai sini anak-anak? Halo anak-anak, paham? Mengerti ya? Sekali lagi kita ulas. Paham. Baik, sekali lagi kita ulas sambil kalian bisa dilihat buku paketnya. Di sana sudah ada. Tanggapan itu berarti memberikan komentar atau memberikan pendapat terhadap suatu hal. Ya, di dalam memberikan tanggapan ada dua yang harus kalian perhatikan. Pertama harus objektif, yaitu sesuai dengan kenyataan. Yang kedua adalah santun. Ya, disampaikan dengan bahasa yang baik. Ya, walaupun di dalam tanggapan itu ada hal negatifnya. Kemudian di dalam sebuah tanggapan terdapat dua hal. Yang pertama adanya pujian, yang kedua adanya kritikan. Pujian itu berarti memberikan penilaian terhadap kelebihannya. Kritikan berarti memberikan penilaian berdasarkan kelemahannya. Paham ya? Nah, itulah tadi materi penjelasan. Ya, secara singkat ya, bisa kalian buka juga nanti di buku paket, ada di halaman 87 tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, berikutnya setelah ini kalian boleh membuka Google Classroom kalian masing-masing.
materinya sudah Bapak lampirkan, materi yang tadi Bapak jelaskan ya. Jadi bagi yang tertinggal kegiatan Zoom hari ini masih bisa mempelajari materi yang sudah Bapak lampirkan di Google Classroom. Di sana sudah ada sama persis, tapi perbedaannya tidak ada contoh secara langsung yang Bapak sebutkan seperti barusan. Tidak ada contoh tentang kamar mandi, tidak ada contoh tentang lapangan. Paham ya? Atau tidak ada contoh tentang kegiatan BDR. Coba Bapak ingin berinteraksi dengan kalian, silakan siapa kira-kira yang bisa memberikan contoh membuat sebuah teks tanggapan atau sebuah tanggapan tentang contoh misalnya Adelia, April. gedung sekolah kalian misalnya contoh. Gedung sekolah kalian kan terdiri dari 3 lantai ya. Coba Bapak minta silakan siapa yang bisa memberikan tanggapan. Hal yang positif dulu, kelebihannya. Siapa yang bisa memberikan tanggapan tentang gedung sekolah kalian yang terdiri dari 3 lantai coba. Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Bapak berikan contoh terlebih dahulu ya. Contoh misalnya hal positif atau kelebihannya. Contohnya misalnya gedung SMP PGRI 6 Bogor terlihat bagus misalnya. Kemudian dicat dengan warna yang hijau senada. Terdiri dari 3 lantai. Nah itu misalnya kelebihannya. Contoh lain kelebihannya misalnya apa lagi? Dari gedung SMP PGRI 6 misalnya. Siapa yang bisa memberikan contoh? 1 kalimat. Coba aku nyalain kamera. Coba silakan siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Memberikan contoh? Tidak ada yang mau berkomentar. Atau contoh misalnya kekurangannya nih, Bapak. PGRI 6 banyak tanaman Pak, jadi indah. Nah, bagus. Siapa itu? Bapak tidak bisa melihat siapa yang Ya. berbicara tuh. Siapa? Siapa barusan tuh yang berbicara? Itu bagus sekali, betul. PGRI 6-nya banyak tanaman jadi indah. Iya, bagus sekali. Betul. Itu seperti itu adalah contoh dari memberikan sebuah tanggapan yang bersifat apa barusan itu? Tanggapan bersifat positif, betul sekali. Positif. Seperti itu contohnya ya. Atau siapa lagi yang bisa memberikan tanggapan? Hal positif dulu, kelebihan ya. Silakan tentang Mas. Berarti Bidung. Pak, Ya, berarti silakan. itu mirip-mirip kayak teks deskripsi ya Pak? Deskripsi itu penggambaran. Kalau ini menanggapi itu misalnya kelebihannya, ya kelebihannya apa, kekurangannya apa. Oh, Kalau iya, deskripsi iya. itu menceritakan tuh, ya menggambarkan. Apa itu? Berarti contohnya kayak SMP PGRI kayak SMP PGRI 6 Bogor kekurangan lahan parkir gitu ya Pak? Nah itu berarti bagian apa itu? Bagian dari Bagian tanggapan berupa sisi kekurangannya ya Pak? kekurangannya atau kritikan seperti itu. Bagus sekali, masih bisa kali kembangkan. Coba siapa yang bisa memberikan contoh, boleh kelebihannya, boleh kekurangannya. Satu tadi banyak tanaman di SMP PGRI 6 Bogor itu berarti kelebihannya. Kekurangan lahan parkir di SMP PGRI 6 Bogor itu berarti kelemahannya. Silakan. WC sekolahnya Pak bau Pak. Yang mana laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki Pak. Yang makainya siapa, laki-laki atau perempuan? Berarti yang pakai nggak pernah disiram mungkin ya. Laki-laki. Yang mungkin yang Pak, pakai nggak bertanggung jawab. Siapa? Halo? Silakan, siapa lagi yang mau memberikan tanggapan tentang SMP PGRI 6? Kalau Bapak contohkan misalnya gini, SMP PGRI 6 Bogor terletak di tepi jalan yang memudahkan. Halo? Itu termasuk apa coba? SMP PGRI 6 Bogor terletak di Jalan Adnan Wijaya, kemudian lokasinya yang strategis di tepi jalan, memudahkan antar jemput orang tua ketika mengantarkan siswa. Itu apa? Kelebihan kekurangan?
Kelebihan. Ya, seperti itu yang dimaksud dengan memberikan tanggapan. Paham ya? Atau contoh sederhana lain, tadi misalnya lukisan misalnya. Lukisan bisa, jangan lukisan. Di kelas 8 dulu yang pernah Bapak ajar itu kita sudah pernah membuat namanya slogan dan poster. Bisa tidak diberikan tanggapan? Bisa. Ketika memberikan tanggapan slogan dan poster, apa tanggapannya? Ada kelebihannya, Bisa. ada kekurangannya. Misalnya contoh, kelebihan dari slogan poster. Penggunaan warna yang menarik membuat orang melihatnya tidak bosan. Itu berarti apa? Dalam slogan poster. Jadi kelebihannya ya. Kelebihan. Oke, kalau kekurangannya misalnya apa? Penempatannya, pemasangannya misalnya kurang tepat misalnya. Itu bisa kekurangannya. Baik, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran pertama tentang tes tanggapan, Bapak rasa kalian sudah mengerti ya? Iya, Pak. Baik, kalau tidak, silakan kalian masuk ke Google Classroom kalian masing-masing. Di sana sudah ada materinya dan juga jangan lupa isi kehadiran, ya. Boleh ditambahkan membuat list kehadiran di apa namanya di WA group ya. Tidak perlu sesuai nomor absen, tapi siapa yang duluan itu yang mengisi kehadiran seperti biasa. Paham? Baik, Kak. Baik. Nah, Apa? untuk tugasnya sangat gampang. Jadi ada di halaman 93. Di Google Classroom sudah Bapak ambilkan, tapi Bapak ingin jelaskan sedikit. Di halaman 93 sudah dibuka buku paketnya? Sudah. Ya, silahkan dilihat. Di situ hanya ada 4 pertanyaan saja. Pertanyaan pertamanya sudah, karya apa yang ditanggapi? 1, lukisan Avandi. Yang keduanya novel Student Hijau. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Ini bisa kalian lihat dari mana? Lihat nih. Ada di buku paket kalian. Semuanya bisa dicari di buku paket. Paham ya? Bagaimana bentuk tanggapannya? Bagaimana cara Paham, Pak. menyampaikannya? Oke, cukup hanya tugas itu saja yang ada di dalam tabel yang kalian kerjakan. Yang penting kalian memahami apa yang dimaksud dengan teks tanggapan. Sebelum kita akhiri, Bapak coba minta silakan siapa yang bisa menjelaskan secara singkat apa sih teks tanggapan itu? Siapa yang mau silakan. Ayo, yang mau menjelaskan secara singkat. Teks tanggapan. Ada yang bisa membantu Bapak untuk menjelaskan lagi sedikit tentang teks tanggapan? Ada yang bisa? Nih sedikit, teks tanggapan itu berarti berupa komentar atau pendapat tentang suatu hal atau barang berdasarkan kelebihannya dan kekurangannya, itu ya. Kekurangannya. Ya, kemudian di dalam teks tanggapan harus disampaikan secara objektif. Ya, objektif itu berarti apa adanya, tidak melebih-lebihkan, sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, teks tanggapan itu harus disampaikan dengan santun. Santun. Ya, santun itu artinya dengan bahasa yang baik, walaupun di dalam teks tanggapan itu ada kritikannya, ada kelemahannya atau ada kekurangannya. Paham ya? Kemudian sedikit lagi, teks tanggapan yang pertama berisi tentang kelebihan, yang kedua berisi tentang kelemahan. Kelebihan berarti pujian, kelemahan berarti kritik. Paham ya? Jadi Dikritikan. ya, jadi usahakan membuat teks tanggapan itu harus seimbang, harus ada kelebihan, harus juga ada kelemahan. Paham ya? Baik, kita akhiri kegiatan Zoom kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Tanya. Ya, silakan.
link buat absen di Google Classroom-nya, tulisannya maaf file yang Anda minta telah dihapus. Oh, Iya, nanti Pak. Bapak kirim lagi ya. Saya juga sama. Absen ya? Iya, kalau nggak ketik aja. Absen bukan? Iya, Pak. Absensi. Oh iya, ya nanti Bapak kirim lagi ya, kirim ulang. Tapi kalau materi ada nggak? Oke, Pak. Kalau materinya ada nggak? Kalau yang Ada. materi, Pak, ada. nanti Bapak kirim Ada, ulang ya. Pak. Pokoknya buat 2 aja ya, di Ada. WA juga boleh. Paham ya? Iya, Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Paham. Paham, Pak. Untuk Dewa Juarez, kamu jangan suka bercanda, kamu orang belajar seperti ini kok. Pakai begitu. Kebiasaan kok. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Sebelum kita akhiri. Sudah paham? Untuk tugasnya paham ya, dan materinya yang sudah Bapak jelaskan mengerti? Sudah, Pak. Oke, mengerti ya? Paham, mengerti, Pak. Ya, Mengerti, kalau Pak. sudah mengerti dan sudah paham, silakan kalian bisa belajar secara mandiri, lupa dulu waktunya. Kalian bisa mencatat terlebih dahulu ya. Catatannya nanti Bapak akan kirim ulang kehadirannya. Nah, ini pertemuan kita hari ini kita tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jika ingin bertanya silakan Makasih, boleh Pak. ditanyakan lewat grup WA ya. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.